Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sahabat, pada kesempatan ini saya ingin membacakan ulang apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Arme Arif mengenai mengenal lebih dekat Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal lebih dekat Allah, yang pertama harus ada tauhid ya. Tauhid itu apa? Yaitu keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, menciptakan, memelihara dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Komponen utama agama Islam adalah yang pertama adalah akidah, yang kedua syariah, unsur agama Islam atau komponen, yang ketiga akhlak, dan yang keempat ro'yu atau pemikiran, pandangan ya. Sumber ajaran Islam menurut hadis Mu'adz bin Jabal ada 3 aspek. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga adalah ro'yu. Cara mengenal lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah tingkatkan ketauhidan. Yang kedua adalah berlindung dengan kitabullah dan ayat-ayat yang mulia. Dan yang ketiga adalah muraqabah dan muhasabah. Yang pertama adalah tingkatkan ketauhidan. Dalam konteks agama Islam ada 3 tauhid. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah atau ibadah, dan yang ketiga asma wa sifat. Ketiga hal tersebut dapat diperkuat melalui firman Allah Quran surat Maryam ayat 65 ya. Yang kedua, perlindungan dengan kitabullah dan ayat-ayat yang mulia. Yang pertama adalah dasar penguat di atas menunjukkan bahwa seyogianya kita sebagai hamba beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, adapun tanda tersebut dapat diklasifikasi dalam aspek syariah dari hukum Islam, aspek akidah dari rukun iman dan akhlak. Yang ketiga, mempelajari kitab dan ayat-ayat Al-Quran baik dengan cara membaca, menghafal, mengkaji, serta menelaah akan mendapatkan pahala bagi hambanya dan semakin rendahnya kedudukan seorang hamba pada Tuhannya. Yang keempat, lihat Al-Quran surat Al-Imran ayat 102. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa haqqa tuqatih, dan janganlah kamu sekali-kali mati melainkan dalam keadaan muslim. Yang kedua, aspek syariah. Agama itu kan ada aspek tauhid ya, ketauhidan. Aspek syariah, yang pertama mendirikan salat, menunaikan zakat. Aspek akidah ada 6, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi, beriman kepada yang gaib. Aspek akhlak, 1, jujur. 2, menafkahkan sebagian harta di jalan Allah, baik waktu lapang maupun sempit. 2, 3, tetap taat, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Yang keempat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang yang meminta-minta. Yang kelima, memohon ampun di waktu sahur. Yang keenam, memerdekakan hamba cahaya. Yang ketujuh, menahan amarah. Yang kedelapan, menepati janjinya jika berjanji. Yang kesembilan, pemaaf. Yang kesepuluh, sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Yang ketiga, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk semakin mengenal Allah, yaitu muraqabah dan muhasabah. Pengertiannya adalah salah satu sikap mental orang beriman dan bertakwa adalah muraqabah. Menurut Imam Ghazali adalah bahwa muraqabah sama dengan berbuat ihsan, berbuat baik ya, sebagaimana seakan-akan dia melihat Allah. Implementasinya adalah penelitian waspada, selalu mengawasi diri sendiri, menjaga dan memelihara diri pada ketaatan serta hindari kemaksiatan. Sikap muraqabah atau koreksi diri sendiri adalah sikap terpuji. Titik tolak dalam bermuraqabah adalah keyakinan bahwa Allah selalu melihat dan memerhatikan semua gerak-gerik manusia.
Sumber rujukannya adalah Al-Quran, surat Al-Qadr ayat 14. Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Hadis, hendaklah engkau menyembah Allah seolah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihat dia, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Al-Quran, Al-An'am ayat 3, dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan, dan mengetahui apa yang kamu usahakan. Al-Quran juga, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali diri sendiri. Surat Al-Qiyamah ayat 2, dan dia bersama-sama kamu dimanapun kamu berada. Surat Al-Hadid ayat 4. Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 80, apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan suara batin mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan malaikat kami selalu mencatat di sisi mereka. Al-Quran surat Qaf ayat 16, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Cara agar muraqabah: yang pertama adalah secara aktif mengadakan konsultasi dengan seorang guru atau pembimbing. Tujuannya agar dapat menenangkan dan menganalisis pribadi sifat-sifat buruk yang masih menonjol dan perlu segera dihapus darinya. Selain itu, seorang guru tersebut dapat memberikan tuntunan, petunjuk, nasihat, pengobatan, dan rehabilitasinya. Yang kedua, mencari seorang sahabat yang jujur dan bijaksana. Tujuannya dapat bermuraqabah dan musyawarah antara satu dengan lainnya dengan maksud dapat memberikan advice atau perbaikan. Yang ketiga, memerhatikan perkataan-perkataan musuhnya. Maksud dari pandangan yang penuh dengan kebencian itu biasanya terungkap keburukan, sedangkan pandangan yang penuh dengan cinta lazimnya buta terhadap cacat pada orang yang dicintainya. Mungkin dari perkataan musuh ada yang benar diungkapkannya sehingga patut kiranya diambil manfaatnya. Yang keempat, berkecimpung di tengah-tengah pergaulan masyarakat dengan maksud terlihatnya berbagai aib manusia. Keuntungan bermuraqabah dan bermuhasabah: yang pertama adalah terpelihara kesucian diri karena selalu berusaha menampilkan diri dalam pangkuan kasih sayang dan ridho Allah. Yang kedua, terhindar dari keburukan dan terus berusaha mempertahankan kesucian diri, hilangnya keluh kesah, hasrat untuk melakukan perbuatan tercela. Dan ketiga, merasa kurang dalam amal kebajikan. Dalam jiwanya selalu kekurangan dalam amal kebajikan, terutama jika ia membandingkan dirinya dengan para siddiqin dan sholihin. Kesimpulan yang bisa diambil adalah semakin tinggi orang bermuraqabah dan muhasabah, semakin sadarlah bahwa dirinya masih sangat tertinggal dalam amal kebajikan. Sikap muraqabah dan muhasabah adalah salah satu amal yang dapat meningkatkan daya rohani dan mental manusia ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga betul-betul menjadi manusia yang hidup dalam ketaatan dan keridhaan Tuhan. Cara untuk dapat mengenal dan lebih dekat dengan Allah diantaranya adalah: pertama, tingkatkan ketauhidan. Dalam konteks agama Islam dapat dilihat dari tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dari ketiga konteks tersebut dapat diperkuat melalui firman Allah dalam Al-Quran yang artinya Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada dalamnya. Kedua di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah? Maryam, Quran surat Maryam ayat 65. Kedua, berlindung dengan kitabullah dan ayat-ayat yang mulia sebagaimana firman Allah: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan muslim." Yang ketiga, muraqabah dan muhasabah di sini digambarkan melalui Al-Quran dan hadis dengan perumpamaan-perumpamannya dalam Al-Quran seperti: "Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali diri sendiri." Quran Al-Qiyamah ayat 2, tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Quran surat Al-Qadr ayat 14. Sikap muraqabah atau koreksi terhadap diri sendiri adalah sikap yang terpuji. Terima kasih, itu yang bisa disampaikan mengenai tema Sanlat MUI, mengenal lebih dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.